mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menampilkan kegiatan peer teaching bersama teman-teman di kelas kategori 2 PAI 1 UIN Surakarta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak, kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Allah Taala alangkah lebih baik kita memulai dengan berdoa. Silahkan perwakilan satu orang untuk memimpin berdoa. Semuanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Salim ya. Nanti Bapak berikan bintang ya. Terima kasih karena sudah berani. Pak. Oke, berikutnya anak-anak sekalian, Bapak mengecek kehadiran ya. Bapak lihat semua kursinya terisi semua ya. Jadi alhamdulillah hari ini semua berangkat ya. Kemudian anak sekalian, apakah ada yang masih ingat ketika kemarin di kelas 2 kalian sudah belajar tentang tata cara sholat fardu? Ada yang masih ingat? Masih ingat ya anak-anak sekalian ya? Masih Pak. Iya. Kemudian di kelas 3 juga kalian belajar tentang tata cara sholat sunat rawatib. Ada yang masih ingat? Sedikit Pak. Masih ya, insya Allah ya. Ini ya Bapak akan bertanya. Tentu kalian insya Allah ya di ini sudah hafal semua tentang Pancasila, betul? Sudah Pak. Itu ya insya Allah ya. Nah, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan yang bisa menjawab, silakan boleh. Apa bunyi sila pertama dalam Pancasila? Bukan yang bisa menjawab siapa? Mas Wendy? Ketuhanan yang Maha Esa Pak. Iya betul, Tuhanan yang Maha Esa ya Mbak Alifa, terima kasih ya. Insya Allah semuanya sudah hafal ya tentang Pancasila. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan bertanya, kenapa sih kita harus sholat? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kita harus sholat? Nah, anak-anak sekalian, nah, kalau belum ada yang bisa menjawab, Bapak akan menganalogikan supaya mudah untuk menjawabnya. Anak sekalian, apabila ya contoh, misalkan ada orang yang sangat baik kepada kita, ya orang tersebut perhatian, peduli sama kita, ya dia menjaga kita, kemudian menyiapkan tempat tinggal untuk kita, bahkan menyiapkan makanan untuk kita setiap hari. Ya. Nah, seandainya anak sekalian orang yang baik tadi tersebut ya meminta kita untuk menemuinya, kira-kira bagaimana sikap kita anak sekalian? Ya, apakah kita akan menolaknya atau kita malas-malasan menemuinya? Ya, atau kalian datang kepada orang tersebut kalau ada perlunya aja nih? Tidak ya, betul tidak? Ya tentu tidak ya. Nah anak-anak sekalian sadarilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ya, Dia memelihara dan memberikan kita nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Maka pantaskah ya kita sebagai hamba malas untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Pantas tidak anak-anak? Tidak ya? Tidak.
Padahal anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita itu hanya 5 kali dalam sehari. Itu pun waktunya tidak lama ya, hanya beberapa menit saja ya. Kemudian kita juga kan nggak perlu jauh-jauh ya kalau mau menemui Allah Subhanahu wa taala, dimanapun bisa di bumi ini anak-anak ya, mau dalam keadaan ramai misalnya ya, ataupun kita sholatnya mau dalam keadaan sepi di rumah misalnya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada kita sebagai hamba ketika kita mau menemuinya, ya Allah menjanjikan banyak sekali anugerah dan kebaikan yang begitu banyak. Nah, anak sekalian, itulah ya pentingnya sholat. Jadi, kenapa sih kita harus sholat? Ya, jawabannya adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, ya untuk pelajaran hari ini Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Nah, kelihatannya pada ngantuk nih ya, karena udah jam 11 ya, udah siang. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi, ketika Bapak bilang tepuk semangat, kalian jawabnya semangat. Bisa. Iya, nggak apa-apa, bagus. Tepuk semangat. Bisa. Ya, alhamdulillah ya, kita harus tetap semangat walaupun sudah siang, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Nah, anak-anak sekalian, ya materi kita pada hari ini yaitu berkenaan tentang sholat Jumat, anak-anak sekalian ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melalui model PBL ya, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui model PBL peserta didik dapat mempraktikkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan baik dan benar. Nah, kemudian selanjutnya apa sih sholat Jumat ya? Pasti sudah tidak asing ya, apalagi yang laki-laki, betul ya. Di sini semuanya yang laki-laki kalau hari Jumat, sholat Jumat tidak. Karena apa sih sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat ya. Tapi kalau misalkan sholat hari zuhur di hari Kamis, sholat Jumat bukan? Bukan, Pak. Bukan hari Jumat. Bukan, Pak. Betul, pinter. Sholat Kamis nantinya, Pak. Betul, ya betul ya. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua, coba Mas Alim dibaca hukum sholat Jumat apa Mas Alim? Hukumnya fardu ain, Pak, kewajiban bagi setiap orang. Nah, hukum sholat Jumat adalah fardu ain ya, anak-anak sekalian ya. Kemudian yang berikutnya adalah keistimewaan hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumat itu lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu Jumat kalian ya. Kemudian sunnah hari Jumat. Coba Mbak Alifah tolong dibaca ya. Apa sih sunnah-sunnah pada hari Jumat? Mbak Nadira silakan boleh dibaca. Sebelum sholat Jumat, Ya, bagus ya. Terima kasih Mbak Nadira. Nanti Bapak tenang ya. Nah, untuk sunnah pada hari Jumat ya, yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi. Ya, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholawat. Yang ketiga, mandi. Jumat ya biasanya kan kalau anak sekolah ya di sekolah lari-lari, dia nanti bajunya kotor, badannya keringetan, bau dan lain sebagainya. Nah, sebelum sholat Jumat disunahkan terlebih dahulu supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik ya. Kemudian berikutnya yaitu memakai wangi. Pakai wangian atau parfum yang sedikit ya, apapun ya. Kemudian selanjutnya yaitu pakaian terbaik. Ya. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah memakai pakaian yang tidak sopan ya. Yang penting rapih. Yang kalian miliki yang terbaik.
melaksanakan sholat Jumat. Lanjut anak sekalian ya. Syarat wajib sholat Jumat. Coba Pak Danar, Mas Danar, silakan dibaca syarat wajib sholat Jumat. Iya, Pak. Ya, silakan. Syarat Nah, wajib sholat Jumat. 1. Muslim. 2. Laki-laki. Merdeka, balik, berakal sehat, penduduk tetap atau mukim, tidak dalam perjalanan. Yang terakhir, tidak memiliki uzur syar'i seperti sakit ataupun hujan lebat. ya, terima kasih Mas Danar sudah membacakan, nanti Bapak bintang. Kemudian berikutnya syarat sah sholat Jumat. Ya, yang pertama dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Ya, kemudian yang kedua dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga didahului dengan ikut. Oke, alhamdulillah anak sekalian ya, itulah materi kita pada pagi hari ini ya, itu tentang sholat Jumat. Insya Allah semuanya sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Allah, kalau sudah paham ya, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Bapak akan memberikan kalian satu masalah ya. Apabila ada seorang teman ya, teman kita yang ragu-ragu tentang taman sholat Jumat, nah nanti bagaimana cara kita untuk bantu teman kita tersebut untuk memahami hal ini. Karena sekalian, ini Bapak akan membagikan kalian ke dalam tiga kelompok ya, membagi kepada tiga kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan ya, nanti semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Anak-anak tugasnya adalah mencari informasi tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Dan kemudian kelompok 2 mencari informasi tentang Jumat dan sunnah-sunnahnya. Kelompok 3 menyusun tata cara sholat secara urut dan benar. Nah, silahkan. Karena Bapak beri waktu ya. 10 menit, tadi LKPD-nya sudah Bapak bagikan, silahkan diskusikan selama 10 menit. Nah, anak-anak, selama diskusi, silahkan apabila ada yang tidak kalian mengerti, boleh tanyakan kepada Bapak ya. Jadi juga silahkan membaca dari Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah, anak-anak sekalian sudah selesai ya, waktunya sudah 10 menit. Ya, silahkan nanti persiapkan setiap kelompok untuk presentasikan hasil diskusi. Silahkan untuk kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya aja deh Pak, boleh nggak? Boleh silahkan. Mbak Rizky silahkan. Ya. Tentang syarat wajib sholat Jumat ya Pak? Ya betul Mbak Rizky silahkan. Ya, syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama harus Islam dulu Pak. Kalau bukan Islam nggak boleh sholat Jumat. Betul. Islam, terus laki-laki, terus merdeka, balik, berakal sehat, Pak. Terus dia itu penduduk yang mukim, Pak, bukan yang lagi dalam perjalanan. Dan tidak memiliki uzur syar'i, contohnya sakit atau hujan lebat gitu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Rizky, tepuk tangan untuk Mbak Rizky ya yang sudah Dapat bintang nggak, Pak? Ini Bapak kasih bintang ya, karena bagus tadi 10 presentasinya. ya, Pak? Ya, oke. Ya, nanti Bapak kasih bintang untuk Mbak Rizky. Silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi ya, boleh kelompok 2 atau kelompok 3. Saya, Pak. 2, Pak. Itu diwakilkan Pak Ketua itu, Mas Taufik. Ya, silakan. Wah, terima kasih kelompok 1, presentasinya sangat bagus sekali. Saya mau bertanya, Pak, apakah perempuan itu boleh melaksanakan sholat Jumat? Nah, oke. Terima kasih Mas Tope ya atas tanggapannya. Silakan boleh dari kelompok 1 untuk menjawab ya. Oke Pak, boleh jawab Pak pertanyaannya? Boleh, silakan. Pertanyaannya tadi. Ya, dijawab Mas Ibnu itu. Apakah perempuan Ya, boleh pertanyaannya itu tentang wanita boleh nggak ikut sholat Jumat? Benar tidak Pak? Ya, betul. Mas Ibnu silakan menjawab. Betul, Mas Ibnu silakan dijawab. Jawabannya adalah mubah Pak. Hukumnya mubah, boleh. Namun tidak diwajibkan untuk perempuan sholat Jumat di masjid Pak.
Oke, betul. Terima kasih Mas Timbul atas jawabannya ya. Tepuk tangan semuanya untuk pokok ya yang hari ini telah memastikan dan memberi tanggapan ya. Terima kasih semuanya ya. Bapak lihat tadi diskusi kelompoknya juga berjalan dengan baik ya. Kalian sangat antusias, luar biasa. Nah, sekalian, kita masuk ke refleksi ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Silahkan. Siapa yang mau berani ya? Saya tahu, Pak. Boleh, Saya silakan. tahu, Pak. Ya, Hari ini tentang ketentuan sholat Jumat, Pak. Keistimewaan, sunnah, syarat wajib, dan syarat sah sholat Jumat, Pak. iya betul. Tepuk tangan untuk Erlina ya, betul ya. Alhamdulillah ya, berarti ya pelajaran kita pada hari ini semuanya insya Allah sudah memahami ya. Nah, kemudian apa sih sunnah-sunnah pada hari Jumat, anak-anak sekalian? Silakan. Yang bisa menjawab. Saya, Pak. Jadi boleh, silakan ya. Saya atau saya atau Mbak Cindy, Pak? Oh, Mbak Alifa, boleh silakan Mbak Alifa, silakan. Iya, Pak. Untuk sunnah pada hari Jumat itu mandi dulu, Pak, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Terus pakai minyak wangi biar badannya wangi. Terus pakai pakaian yang baik, bersih, Pak. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk Mbak Alifa. Betul ya, itu adalah sunnah ketika hari Jumat. Ya, kita masuk ke sesi kesimpulan. Silahkan satu orang ya, Bapak minta untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Saya Bapak. Nah, Saya Pak. Siapa boleh, nih Pak? Mbak Pura silakan. Ya, untuk kesimpulannya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki, Pak, pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap individu yang memenuhi syarat. Iya, terima kasih untuk Mbak Pura ya, tepuk tangan untuk Mbak Pura ya, yang telah berani untuk memberikan kesimpulan ya pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, selain itu ya kesimpulan, Bapak ingin memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami dan melaksanakan sholat Jumat dengan benar adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan pahala yang besar, serta menunjukkan kecintaan seorang hamba terhadap agamanya. Alhamdulillah anak sekalian ya, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ya, untuk ya lebih mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran kita pada hari ini, silahkan nanti akses link yang Bapak kirim ya lewat HP kalian. Kalian jawab soal-soalnya ya, Bapak beri waktu 5 menit, silahkan. Sudah. Ya, anak-anak kalian Sudah ya, selesai. kita lihat juga sudah pada selesai mengerjakan tugasnya dan Bapak lihat nilainya alhamdulillah besar-besar ya. Nah, itu tandanya berarti kalian materi kita pada alamin. Nah, untuk tugasnya anak sekalian ya, nanti untuk anak laki-laki ya, Bapak beri tugas untuk mempraktikkan sholat Jumat di musola atau masjid setempat ya pada hari Jumat di minggu berikutnya ya. Lalu nanti kalian menceritakan pengalamannya. Nah, untuk anak perempuan karena tidak melaksanakan sholat Jumat ya, nanti kalian ceritakan pengalaman kalian ketika anak laki-laki melaksanakan sholat Jumat, apa yang kalian lakukan ya. Sudah paham anak-anak tugasnya ya? Ya, Pak. Nah, Ya, itu saja. Pak. Kalian kalau sudah paham apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, juga lain, karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.